Shalom, Pak David. Terima kasih untuk undangannya. Teman-teman, semua bisa mendengarkan saya? Suara saya jelas? Ya, oke, that's good. Ya, jadi malam ini saya mau membagikan apa yang ada di hati saya, saudara, dan saya ingin supaya menyampaikan itu atas dasar firman Tuhan. Dan saya rasa kalau saudara kita semua bisa menangkap dasar firman Tuhan itu akan menjadi suara Tuhan buat kita pada waktu ini, saudara, pada zaman ini, saudara. Ya. Nah, waktu saya kecil, saya selalu dipimpin oleh satu suara, ya. Jam berapa saya bangun, aktivitas apa yang saya lakukan, jam berapa saya makan, jam berapa saya mandi, jam berapa saya tidur. Itu semua ditentukan oleh suara itu. Nah, jadi hidup saya sangat diatur oleh kepekaan kepada suara itu, saudara. Nah, dari kecil aja sudah seperti itu. Nah, bukan suara Tuhan, saudara, tapi suara mama saya, saudara. Jadi dari kecil saya diatur oleh suara itu. Nah, nah bayangkan saudara waktu saya sudah begini tua, ya sudah kepala 5, mau sebentar lagi 60, ya saudara. Bayangkan kalau nanti Pak David undang saya untuk sharing di acara ini, saya bilang sama Pak David, sebentar Pak, saya mesti dengar suara ibu saya dulu. Kalau dia mengizinkan baru saya bisa. Karena dari kecil saya sudah diarahkan oleh suara itu. Nah, itu kan saya cuma ngomong secara ya bercanda aja, saudara. Tetapi kalau saudara kita mikirkan secara serius, memang itulah ajaran yang telah kita tangkap untuk waktu yang sekian lama, bahwa apa yang kita ingin lakukan itu semua harus ikut satu suara dari Tuhan. Tuhan yang harus berbicara. Tuhan yang harus menyatakan. Nah, konsekuen kita tidak mendengar, gagal melakukan suara itu, konsekuennya hidup kita akan berantakan, hidup kita akan mengalami berbagai macam masalah. Nah, jadi bukannya orang mau mendengar suara Tuhan karena mereka mau taat, tapi lama-lama motivasi mereka untuk mau mendengar suara Tuhan itu karena mereka mau nyaman, saudara. Nah, tentunya saudara tahu dalam komunikasi itu harusnya ada kerelaan dari dua pihak, saudara. Bukan saja dari kita, kalau kita yang mau, kita yang mendesak, lalu pihak yang berseberangan itu harus berbicara, saudara. Ya, memang saya tahu, saudara, dan saya mengakui, saya sangat yakin, sangat percaya bahwa Tuhan berbicara. Bukan sekadar saja Tuhan berbicara lewat firman-Nya, tapi Tuhan juga berbicara kepada kita secara sangat spesial, secara sangat unik dan pribadi, saudara. Saya tidak menolak semua itu, saudara. Tapi jangan gara-gara kita tidak mendengar suara dari Tuhan, kita ini gagal untuk bertindak. Tidak bisa untuk bertindak. Nah, itu yang menjadi kendala buat banyak orang yang saya lihat. Apabila mereka tidak tahu bagaimana untuk mengambil satu keputusan, lalu mereka jadi bingung cari hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu yang sudah punya beban kehidupannya sendiri, sekarang dilimpahkan beban kehidupan orang lain. Nah, kalau cuma satu dua orang nggak apa-apa, tapi ini bisa banyak orang sekali, semua daripada mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan hidup mereka, lalu jalan keluarnya itu melimpahkan itu semua kepada seorang hamba Tuhan. Dengan keyakinan bahwa hamba Tuhan itu punya satu urapan, dan urapan itu bisa menarik suara Tuhan disampaikan kepada mereka. Nah, saudara, coba kita berpikir, apakah cara berpikir sedemikian itu merupakan cara berpikir jalur perjanjian baru? Yang kita tahu di perjanjian lama, kalau seseorang itu membutuhkan mendapat petunjuk,
mendapat sesuatu dari Tuhan, mereka cari seorang nabi. Nah, itu biasa, perjanjian lama. Nah, kalau Anda punya keledai, keledaimu hilang, ya carilah seorang nabi. Nah, zaman ini, saudara, harusnya sudah perjanjian baru, saudara. Nah, ada orang berkata ya, saya tidak cari nabi, karena saya sudah punya Google Map. Nah, bukan itu maksud saya, saudara ya. Maksud saya adalah begini, semua orang yang percaya kepada Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus. Kuasa Allah itu bukan di luar diri kita, saudara, tapi kuasa Allah itu di dalam diri kita, saudara. Kuasa itu sedang mau membentuk kita, merubahkan kita menjadi serupa dengan Yesus. Kuasa itu bukan di luar. Hadirat Roh Kudus itu bukan berada di sono, saudara, tapi berada di dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun keputusan kita, Roh Kudus itu tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu kan janji Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 17. Lalu, saudara, bukannya saya mau mengajak saudara hidupnya dengan bebas, dengan liar, dengan lalai, tapi seharusnya, saudara, kita ini memiliki satu sifat free dalam Tuhan, saudara. Karena apabila kita bisa memilih dengan bebas, barulah itu namanya penyembahan, saudara. Saya yakin hari ini kalau saudara ikut acara Zoom ini bukan karena dipaksa ya. Tapi kita semua memilih, kita semua rela, saudara. Nah, itu baru namanya penyembahan. Penyembahan dalam roh dan kebenaran itu adalah bukan sesuatu yang dilakukan dengan satu motivasi kepentingan diri, tetapi itu karena memang ada satu kehausan, satu kerinduan. Nah, saya juga pernah seringkali dikasih tahu oleh ya guru-guru saya dulu, mentor-mentor saya dulu ya. Kalau Anda mau berhasil, kalau Anda mau sukses, Anda harus berada dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya, bahasa Inggris ya. You have to be with the right person at the right time, at the right place. Waduh, saudara. Berarti nggak cukup kalau saya percaya sama Tuhan Yesus doang, saudara. Nggak cukup. Setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang mesti ada plus-plusnya lagi kan. Saya juga mesti berada dengan orang yang tepat. Saya harus berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Semuanya tergantung kepada perhitungan dan keputusan saya. Apa saya masih butuh seorang juru selamat kalau begitu, saudara? Semuanya tergantung kepada saya. Nah, karena itu saya dikasih tahu ya, karena itu kamu jangan sembarangan bergaul dengan sesiapapun. Tanya sama Tuhan, kamu apakah harus bergaul dengan orang itu? Saudara, ini terlalu berat buat saya. Ya, jadi kalau ada orang telepon saya, Pak, saya mau untuk undang Bapak untuk pelayanan. Bisa saja saya bilang, iya, saya mau datang ya. Tapi saya datang ke situ pada waktu saya disuruh naik mimbar, saya bilang saya belum mau naik mimbar karena Tuhan belum suruh saya. Bagaimana kalau si tuan rumahnya, kalau hamba Tuhan tamunya begitu, saudara? Nah, makanya judul khotbah saya hari ini, anywhere, any place, anytime, anyone. Ya, dimanapun kau berada, dengan siapapun lingkunganmu, dimanapun tempat itu, Anda bisa berdampak. Kenapa? Karena di mana Anda berada dengan siapapun lingkunganmu, dimanapun tempatnya, di dalam diri Anda ada kuasa Roh Kudus. Dia tidak pergi kemana-mana, saudara. Nah, jangan jadi seperti orang-orang ini yang sekarang lagi dikuasai oleh satu fenomena yang bernama FOMO. Ini mungkin orang-orang anak muda yang tahu lah ya. Bahasa zaman now ya. FOMO itu apa? Fear of better option. Takut terjebak. Nah, sebetulnya fenomena ini bukan fenomena baru, Bapak Ibu. Ini sudah lama ini. Nah, saya kasih contoh ya. Di Malaysia, ya saya rasa di Indonesia juga ada begitu ya. Seringkali kalau kita mau ajak orang untuk ketemu ya, atau ajak orang untuk datang ke rumah. Ya, kalau kita mau bikin appointment ya, ada kalanya mereka bilang, ya Pak, saya ajak ya datang ke rumah jam berapa ya? Ya, nanti dulu Pak, nanti
kemudiannya saya ngomong. Ya, I'll let you know later. Saya ngomong nanti kemudiannya. Nah, ada satu jemaat saya, dia single, belum punya pacar, orang tuanya tinggal di kota lain, jadi dia tinggal sendiri ya. Jadi seringkali kita ini kasihan sama dia, apalagi hari Sabtu, Minggu malam, ya dia sendiri, nggak ada orang yang ajak dia. Lalu istri saya suka ajak dia, ayo, Mas datang ke rumah ya. Dia selalu bilang, Tante, saya lihat dulu ya. Nah, lalu istri saya kan orangnya lebih lurus ya, lebih langsung tanyain, kenapa kamu tidak bisa kasih tahu mau datang atau tidak? Kamu ada acara lain? Nggak ada tante, saya nggak ada acara lain. Habis, kenapa kamu nggak bisa komit? Karena siapa tahu ya tante ya, nanti kalau Jumat malam ada cewek yang ajakin saya untuk makan malam hari Sabtu, saya nggak jadi datang rumah tante ya. Karena itu option yang lebih bagus buat saya. Nah, nih beginilah banyak orang Kristen ini, mereka tidak mampu bertindak, tidak mampu berkomitmen terhadap mana-mana pintu yang terbuka. Karena mereka belum disuruh Tuhan. Mereka takut kalau masuk pintu ini, nanti mereka terikat dengan pintu itu, pintu-pintu lain akan tutup. Saudara harus tahu ya, saudara harus tahu, ada yang namanya kunci yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Kunci kehidupan itu yang mana Tuhan Yesus sudah berkata, berfirman, bersabda, kunci yang ada pada aku, kalau satu pintu sudah dibuka, nggak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Pintu dan kunci yang ada pada aku, kalau pintunya sudah dikuncikan, nggak ada seorang pun yang bisa membukakannya. Nah, jadi saudara nggak usah terlalu takut. Kalau sekarang ini saudara harus mengambil keputusan dan cuma satu pintu yang terbuka, masuklah lewat pintu itu. Karena nanti seandainya ada yang lebih bagus, Tuhan akan nyambungkan. Nah, itulah maksudnya kehidupan perjanjian baru dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang, ya waktu itu belum mahasiswa ya, mahasiswi, belum mahasiswi lah. Dia dapat beberapa lamaran untuk masuk ke universitas. Dia mau untuk sekolah kedokteran, tapi nilainya mungkin tidak cukup bagus. Dan kalau mau masuk ke sekolah swasta untuk kedokteran, orang tuanya tidak mampu. Lalu anak ini datang ketemu saya. Nah, ini anaknya mungkin berusia 19 tahun, 18 tahun begitu ya. Saya rasa anak ini begitu berani datang ketemu saya. Karena biasanya 18-19 tahun nggak cari hamba Tuhan seperti, ya jarang cari hamba Tuhan. Nah, paling cari gembala youth mereka ya. Nah, lalu dia datang ketemu saya, dan dia kasih lihat semua surat-surat penerimaan itu. Dia bilang, saya diterima cuma di sekolah-sekolah seperti ini. Saya cuma diterima untuk kuliah-kuliah seperti ini. Sedangkan saya mau jadi dokter, Pak. Coba Bapak doain, tanya sama Tuhan. Apakah Tuhan itu punya rencana supaya saya jadi dokter? Wah, saya aja ya untuk keputusan-keputusan hidup saya belum pasti ya. Bisa untuk bertanya ke Tuhan langsung dapat jawabannya. Karena kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita berjalan dalam iman. Artinya Tuhan tidak kasih kita satu pengarahan yang spesifik. Lalu dia ngotot, dia mau saat itu juga saya mesti memberikan jawabannya. Nah, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Lalu saya berkata kepada anak itu, ini ada 5 ini kan. Yang mana satu daripada itu, yang paling kau minati. Dia bilang, saya nggak minat sama satu, saya tidak minat mana-mana pun, saya tidak minat. Saya mau hanya kedokteran. Oke, saya tanya kedua. Antara semua jurusan ini, yang mana yang paling dekat dengan kedokteran? Lalu dia bilang ini, ya. Sains biologi. Oke. Saya bilang, kamu terima itu aja. Pak, kalau saya terima ini berarti harapan saya untuk kedokteran tutup.
Saya bilang, siapa yang bilang tutup? Biasanya tutup. Tapi kan ada jalan lain. Bagaimana kalau kamu terima aja ini, nanti setelah tahun pertama, dengan catatan nilai kamu itu sangat bagus, kamu lamar lagi untuk masuk ke kedokteran, bisa masuk dengan mendapat poin-poin yang ditransfer ke situ. Dia bilang ke saya, belum pernah ada orang yang melakukan demikian. Nah, makanya ini kan wilayahnya Tuhan yang belum pernah dilakukan oleh orang. Tapi adakah Tuhan berbicara suruh saya begini? So, saya bilang enggak. Nah, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda mau terima nasihat dari saya, lakukan ini ya. Singkat cerita, dia lakukan itu. Setelah tahun pertama nilainya sangat bagus, lalu dia mohon untuk masuk ke kedokteran, dia diterima. Dia adalah mahasiswi pertama yang diterima transfer dari sains biologi ke kedokteran. Dan dia tidak masuk langsung tahun pertama lagi. Dia sudah masuk tahun kedua dan dia dikasih kesempatan untuk ngebut. Ya, saudara tahu bahwa kalau kita berjalan, kita mengambil langkah-langkahnya, Tuhan akan ketemu dengan kita di tengah jalan itu. Jangan menjadi orang-orang yang tidak mampu bertindak, berkomitmen terhadap mana-mana pun pintu yang terbuka. Karena takut nanti kalau terikat dengan ini, nggak bisa mendapatkan yang lain. Nah, ini FOMO ini rupa-rupanya punya sepupu. Sepupunya namanya FOMO. Nah, itu dari satu keluarga itu. FOMO, sepupunya namanya FOMO. Orang-orang, anak-anak muda itu selalu ngomong ini, jangan FOMO lah. The fear of missing out. Bahasa Indonesia, takut ketinggalan. Nah, ini memang fenomena baru ya. Kalau FOMO itu sudah lama. Ini fenomena baru, FOMO ini ya. Nah, FOMO ya. Nah, keluarlah iPhone 13. Sekarang iPhone berapa ya? Saya juga nggak tahu ya. iPhone berapa sudah keluar nih? iPhone 13 atau iPhone 14 ya. Keluarlah iPhone 13, iPhone 14. Orang pada berantri semua. Anda ditanyain, sudah beli belum? Nah, Anda takut orang lain sudah punya, Anda belum punya. Nah, satu lagi contoh FOMO. Restoran baru buka. Teman-teman Anda semua sudah ke situ. Anda tahu kan sekarang orang sebelum mereka makan, sebelum mereka mengucapkan syukur atas makan itu, mereka pertamanya akan foto makanan itu dulu. Kan itu kan zaman sekarang kan. Foto dulu, kemudian berdoa, bukannya berdoa bersyukur atas makanan itu, berdoa supaya mudah-mudahan foto itu waktu diupload banyak yang akan follow, banyak kasih komen segala macam tuh. Viral, bisa viral juga itu ya. Nah, itu sekarang FOMO. Jadi kita lihat semua orang lain sudah ke situ, kita belum. Semua orang sudah holiday ke sana, kita belum. Nah, ini karena ada sosial media ini, saudara. Nah, tapi di kalangan orang Kristen juga bisa begini. Ada hamba Tuhan terkenal itu datang. Sudah mendoakan banyak orang. Kamu belum ya? Aduh, sayang ya. Atau ada acara, ya katanya hamba Tuhan itu seorang nabi. Setelah dia selesai khotbah, pasti dia akan tunjuk beberapa orang kan. Lalu kita maunya supaya kita ini dipilih. Lalu datangnya lebih pagi-pagi supaya bisa duduk di garis pertama itu supaya bisa dilihat. Itu namanya FOMO juga, saudara. The fear of missing out. Saudara, kalau Anda tidak terima nubuatan dari seorang hamba Tuhan, tidak berarti bahwa Tuhan tidak punya rencana untuk Anda. Tidak berarti bahwa hidup Anda itu tidak happening karena ada Roh Kudus di dalam diri Anda, saudara. Roh Kudus itulah yang membimbing Anda. Roh Kudus itulah yang menuntun Anda, saudara. Nah, sebetulnya masalah yang terjadi ini adalah satu yang bernama krisis identitas. Kenapa orang FOMO? Kenapa orang FOMO? Kenapa orang-orang rohani juga mau melakukan hal-hal yang aneh,
Ya, simple. Mereka tidak tahu siapa Tuhan, mereka tidak tahu siapa diri mereka, dan mereka tidak tahu siapa Tuhan di dalam diri mereka. Itu namanya identity crisis. Kalau Anda tahu siapa Anda di dalam Tuhan, apa pandangan Tuhan terhadapmu, apa rencana Tuhan padamu, biarpun dia belum menyatakan semuanya itu, Anda akan pasti tahu bahwa diri Anda itu memang sudah menjadi anak Tuhan, pilihan Tuhan. Bahwa Tuhan itu bukan membutuhkan kita melakukan sesuatu sebelum dia bergerak. Jadi 3 pertanyaan ini yang biarpun orang tidak menanyakan, tetapi yang mendasari semua kekhawatiran mereka ada 3 pertanyaan ini. Kenapa aku di sini? Kenapa aku di sini? Siapakah aku? Adakah hidupku berarti? Ada satu jemaat yang saya selalu perhatikan, dia suka duduk di belakang, ibadah selesai cepat pulang, ya. Nah, kemudian satu hari saya panggil dia. Saya panggil dia dan saya menubuatkan dia. Nah, sebetulnya saya bukan menubuatkannya. Bisa dibilang saya menebak. Nah, kenapa saya katakan bukan nubuat, tapi saya menebak? Karena kalau orang selalu datang duduk di belakang sekali, nggak pernah menyapa orang lain, setelah ibadah selesai pulang, kan kita pasti yakin orang ini tidak normal. Sudah itu tinggal kita panggil dia, kasih dia beberapa pernyataan tentang dia itu pernah dilukai orang, biarpun kita nggak tahu persisnya, pasti tepat itu. Itu saya ajarin sekarang ini ya, tipnya bagaimana kasih nubuatan tuh. Anda mau tepat, pilih orang-orang yang duduk di belakang sekali tuh. Nah, orang-orang yang duduk di depan, mereka itu bisa kita bilang GR. Nah, jadi kasihlah nubuatan untuk merendahkan hati mereka sedikit. Nah, orang-orang yang duduk di belakang, mereka itu semuanya kecewa dan mereka itu semua penuh dengan roh penolakan. Kasihlah nubuatan yang bisa menghiburkan hati mereka, menaikkan semangat mereka. Nah, itu kan? No, I'm just joking ya. Nah, lalu setelah saya doakan dia bertanya kepada saya, gimana kamu bisa tahu apa kondisi hidup saya? Saya bilang mau jujur, saya kasih tahu aja. Kamu mengalami masalah krisis identitas. Karena kamu selalu datang ke gereja, duduk di belakang, kamu lagi nunggu orang untuk menyapamu. Ada nggak orang tahu bahwa saya ini ada di sini? Ada nggak orang tahu bahwa saya ini penting berarti? Nah, kalau Anda pernah atau Anda sedang mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti ini, marilah kita dengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius pasal 5 ayat 13 sehingga ayat 16. Nah, kalau Anda punya Alkitab tinta merah, Anda tahu semua ini tinta merah. Bahkan saudara, Anda tahu Matius pasal 5 mulai dari ayat 1 masuk ke pasal 6, masuk ke pasal 7 dan selesainya di mana ya? Selesainya pasal 7 dan ayat 29 itu semua tinta merah. Itu adalah rangka-rangka perbicaraan Tuhan Yesus yang itulah rangka perbicaraan Tuhan Yesus yang paling panjang di dalam Alkitab. Tinta merah semua, saudara. Antara ayat-ayat itu adalah ini, ayat 13 sehingga ayat 16. Mari saya bacakan. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada metafora kedua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mudah tersembunyi. Nah, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saudara, saya sudah menyatakan bahwa ini dibicarakan Tuhan Yesus dalam rangka khotbah di atas bukit. Siapa audiens Tuhan Yesus pada waktu dia menyampaikan firman ini? Alkitab menyatakan orang banyak. Cuman orang banyak, saudara. Orang-orang yang bukannya orang-orang yang khusus dipilih, khusus diundang, dikasih kode password supaya bisa join. Tidak. Masa orang banyak. Nah, dan inilah respon orang banyak itu setelah mendengar semua kata-kata Yesus, termasuk juga Matius 5:13 itu. Respon mereka begini, mereka sangat takjub. Karena mereka belum pernah mendengar khotbah Tuhan, tidak pernah mendengar khotbah seperti itu. Kata-kata itu sangat membakar semangat mereka. Kata-kata itu memberikan mereka harapan baru, tidak sama seperti ahli-ahli Taurat. Nah, saya mau membedah bagian ini ya, dengan hanya membicara 4 kata saja. Ya, 4 kata saja. Kamu adalah garam dan terang. Maaf, saudara. Saya memang sekolah teologi, ilmu matematik saya gagal. Bukan 4, 5 kata, saudara. Kamu adalah, itu satu bagian. Bagian kedua, garam dan terang. Nah, bayangkan saudara, Tuhan Yesus berdiri di atas bukit itu, dan tanpa menunjuk kepada sesiapapun, tanpa menseleksi sesiapapun, tanpa sortir sesiapapun, Tuhan Yesus mengarahkan kata-kata itu kepada kamu. Kamu. Kalian semua. Kamu itu kan jamak. Nah, seharusnya kalau Tuhan Yesus mau seleksi, ya pilihlah beberapa daripada mereka, lalu itu firman disampaikan kepada pribadi demi pribadi. Seleksi aja kan, jangan semua. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Setelah ibadah selesai, pertemuan selesai, mereka nggak didoakan, mereka nggak dinubuatin, mereka merasa bahwa dilewatin oleh Tuhan saja. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari itu adalah dia menyampaikan firman itu, kata-kata itu kepada semua. Kamu, kamu semua. Nah, kalau malam hari ini saudara bisa menangkap ini, saudara. Firman ini menjadi suara kehidupan kita dimanapun kita berada, pada apa-apapun situasi yang kita hadapi. Kamu, dimanapun kamu ditaruh, dengan siapapun di lingkunganmu, waktu apapun, kamu. Kedua adalah, bukan kamu bisa, bukan kamu mungkin, bukan kamu akan, tapi kamu adalah. Berapa banyak daripada kita yang bernama pemimpin ya, pemimpin di keluarga, pemimpin di gereja, pemimpin di pelayanan, pemimpin di perusahaan, itu bisa ngomong kepada seluruh orang-orang di bawah kita, kamu adalah. Berani nggak kalau Anda, seorang pendeta senior, mengatakan kepada pendeta mudamu, kamu adalah penerusku.
Berani nggak? Karena dia takut dikudeta kan, disemangatin begitu. Dalam 1-2 bulan itu pendeta muda itu sudah punya ide baru. Kamu adalah penerusku. Berani nggak? Nggak mungkin. Nah, mungkin kita akan katakan kepada PDM kita, seandainya kamu taat, seandainya kamu melayani aku dengan baik, seandainya kamu taat dengan Tuhan, jangan lupa kamu mesti taat dengan saya juga. Mungkin setelah itu kamu lewat semua ujian-ujian ini, ya ini bakal terjadi dalam hidup Anda. Kamu adalah. Itu dua kata-kata yang sangat luar biasa. Kamu adalah. Nah, mari saya kasih satu cerita. Ya, saya tidak mau memberikan seluruh dari kesaksian hidup saya. Saya cuma mau memberikan dari satu sudut saja ya, supaya Anda bisa mengerti. Nah, usia saya 24 tahun, 23 tahun, saya sudah jadi hamba Tuhan. Tapi papa saya tidak bisa terima itu karena ya papa saya merasa bahwa saya akan hidupnya melarat. Apalagi saya sudah sekolah S1 accounting dan segala macam, S2 juga sudah mau selesai. Ini mau jadi pendeta untuk apa? Nah, jadi papa saya tidak bisa terima. Dan akhirnya karena saya malah sudah dari umur saya 18-19 tahun, sudah punya pikiran seperti itu, saya cuma sekolah S1 itu karena mau menyukakan hati papa saya. Tapi papa saya tidak pernah membiayai saya karena saya tidak pernah berjanji kepada dia bahwa saya tidak akan menjadi hamba Tuhan. Jadi dibilang kalau kamu tidak janji, saya tidak membiayai kamu, kamu harus membiayai diri kamu sendiri. Nah, jadi ya pada waktu-waktu itu saya harus membiayai diri saya. Nah, setelah itu saya sudah S1, saya mau merit ya. Jadi saya mau merit dengan seseorang beda suku. Keluarganya tidak bisa terima saya. Nah, jadi pikiran saya adalah begini ya. Udahlah papa saya sudah tidak bisa terima saya. Sekarang saya mau merit dengan seseorang yang seluruh keluarganya tidak bisa terima saya. Jadi siapa saya? Untuk apa saya berada di sini? Adakah hidup saya itu berarti buat sesiapapun? Apa yang bakal jadi kesaksian saya kalau saya ditolak oleh orang tua saya ditolak juga oleh calon mertua saya, orang kan berpikir something wrong dengan saya kan. Kamu ditolak di mana-mana pun. Waktu itu renungan dua kata-kata ini banyak membantu saya supaya tetap utuh. Kamu adalah. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada sesiapapun, dimanapun kamu ditaruh, dengan siapapun orang di sebelahmu, biar mereka tidak menerima kamu. Kamu adalah. Ya, seperti minggu lalu kan Anda mendengar kata-kata ya khotbahnya Pastor Angela, dia mengutip dari Yosua 1 ya. Tuhan berkata kepada Yosua, sama seperti aku menyertai Musa, sama seperti itu aku akan menyertai kamu. Sama seperti di zamannya Musa, nggak ada satupun manusia yang bisa berhadapan-hadapan dengan dia. Sama seperti itu juga Yosua. Nah, kamu adalah, ini kata-kata dari Tuhan. Biar apapun manusia berkata, tapi ini kata-kata dari Tuhan. Nah, jadi waktu saya married, keluarga istri saya banyak tidak hadir. Ternyata saya tidak bisa diterima. Setelah itu saya mau, ya waktu mereka mau punya acara keluarga, sama ada saya tidak diundang, atau kalau acaranya jam 7, saya diundang setengah 8 ya. Supaya nggak datang. Atau kalau datang sudah telat ya. Atau diundangnya setengah 8, acaranya mulai jam 7 supaya saya tahu bahwa ini memang mereka mau untuk sepertinya mau menghina saya lah. Nah, tapi karena ada kata-kata kamu adalah, biarpun saya merasa dihina, saya tetap pergi.
Biarpun saya sampai di situ jam 9, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau foto keluarga semua sudah diambil, tapi saya nggak di situ. Nggak apa-apa, saya tetap pergi. Saya lalu pergi ya. Nah, sehingga satu hari mertua saya divonis cancer. Lalu dia harus terapiin, kemoterapi ya. Nah, Pak David tahu ya, mertua saya punya anak berapa? Bapak mau tebak di chat ya? 6. Oh, sangat dekat. 7, sangat dekat. Ya, cuma ditambah lagi 19 lah. Ya, mertua saya punya anak 26. Istri 3. Nah, jadi kalian bisa tahu nggak? Kalau saya dihakimi oleh seorang yang punya status pernikahan seperti itu, harusnya saya punya sikap seperti apa? Kok saya dihakimi oleh orang yang status pernikahannya aja nggak jelas, punya istri 3, anak 26, ya? Tahu nggak, saudara, kalau punya istri 3, anak 26, bisa saja beberapa dari anak itu 1 tahun lahirnya bareng-bareng ya. Istri pertama bulan April melahirkan, istri kedua bulan Juni melahirkan, istri ketiga bulan September melahirkan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, karena ini istrinya beda-beda kan, pabrik beda-beda kan, nah, punya cabang segala macam kan, ada kantor pusat, ada cabang. Nah, setelah itu mereka semua tinggal di kota yang sama. Dan Anda bisa bayangkan kalau ke sekolah, mereka semua ke sekolah yang sama, bisa juga dalam satu kelas yang sama, punya nama farm yang sama, tapi baru di sekolah baru tahu, oh rupa-rupanya ini saudara tiri ya. Nah, bayangkan itu saudara. Nah, sehingga kadang-kadang daripada cerita istri saya, mertua saya kadang-kadang kalau lihat anaknya juga nggak kenal itu anaknya. Karena begitu banyak anaknya, saudara. Nah, dan bagaimana sikap saya kalau dihakimi oleh orang yang seperti itu? Nah, tapi gimana kan dia mertua, saya mesti respect. Saya tidak mau memberontak, saya tidak mau menjadi marah, karena saya pegang dengan 2 kata ini, kamu adalah. Nah, lalu mertua saya divonis cancer, dia harus terapi, saudara ya, kemoterapi. Jadi kemoterapi itu harus berapa ya? 20 kali ya ke rumah sakit gitu, bolak-balik. Bayangkan punya anak 26, semua mengaku tidak punya waktu mau hantar dia. Makanya kalau Anda mau punya anak, jangan anaknya sedikit-sedikit. 26 nggak cukup, harus 27. Rupa-rupanya 26 itu nggak ada satupun dari mereka yang punya waktu mau hantar dia. Nah, waktu itu mertua saya bilang, nggak apa-apa, kalian itu nggak punya waktu, nggak apa-apa. Kan saya kan punya satu anak, saya kan punya satu menantu, pendeta kan. Kan pendeta kan kerjanya melayani orang. Dia yang antar jemput saya. Wah, waktu itu saya sangat happy, saudara. Ternyata saya punya fungsi juga kan. Lalu saya antar jemput dia ke rumah sakit. Nah, waktu di mobil berdua dengan dia, sedikit sudah kurang tegang. Mungkin karena kalau orang sudah sakit begitu ya, mungkin begitulah hatinya ya. Nah, setelah selesai 20 kali antar jemput dia ke rumah sakit, dia akhirnya harus ketemu dokter, mendapat hasilnya. Lalu seperti biasa saya jemput, saya antar. Nah, karena mertua saya tidak terlalu fasih bahasa Inggris, saya pikir saya dampingi juga. Nah, saya dampingi ya. Pak David dan Ibu Lydia bisa membayangkan ya. Mertua saya itu orang Chinese ya, Hokkien ya. Memang dia bukan saja orang Hokkien, tapi mukanya totok Hokkien ya. Nah, ngomong Inggris juga nggak terlalu bagus. Ya. Dan saya seperti inilah. Nah, jadi saya masuk dengan dia, karena mau respect, dia duduk di depan, saya masuk ke ruangan dokter, dia duduk di depan, saya duduk di belakang.
Lalu dia tanya sama dokternya dengan bahasa Inggris yang kelepotan itu. Dok, hasil saya bagaimana? Saya mau tahu, saya sudah sembuh atau enggak? Lalu dokternya bilang, Bapak, ini kan soal-soal private. Saya nggak bisa ngomong di depan supirnya Bapak. Nah, Anda lihat saya, bukannya saya memandang rendah kepada supir lah ya. Tapi wajah seperti saya apa? Pantas dibilang supir. Dari mana dokter itu tahu saya supir? Gara-gara di yang depan itu orang Chinese, di belakang itu orang hitam seperti ini, pasti dia itu adalah tauke, saya pasti supir. Nah, waktu itu saya yakin ya, dan saya merasa waktu itu nggak apa-apa, papa saya sudah menolak saya, mertua saya juga tidak bisa menerima saya. Tapi kalau dokter ini juga menghina saya, nggak apa-apa. Dokter ini kan nggak kenal siapa saya, nggak apa-apa. Saya bisa terima, nggak apa-apa. Nah, tapi saya yakin waktu itu mertua saya, dia akan meluruskan status saya kepada dokternya. Tapi tidak, dia cuma melihat saya, dia bilang, mendingan kamu juga keluar ya, supaya saya bisa bersama dengan dokter aja. Dia tidak mengaku siapa saya. Biarpun sudah 20 kali kimo, saya yang antar dia, saudara. Jadi apa sih poin saya? Siapa diri kita itu tidak ditentukan oleh prestasi kita. Saya sudah 20 kali antar jemput dia, itu nggak penting. Itu tidak menjadikan saya lebih tinggi. Itu bukan tergantung persepsi dokter atau prasangka atau pandangan dokter itu kepada saya, juga tidak tergantung apa pandangan mertua saya kepada saya. Siapa diri saya itu ditentukan oleh apa yang Tuhan sudah katakan tentang diri saya. Kenapa? Karena kata Tuhan itu kebenaran. Kata manusia itu cuma opini. Apa bedanya kebenaran dengan opini? Kebenaran tidak mungkin berubah. Biar musim berganti, kebenaran tetap sama. Biar kamu jatuh bangun, tapi kebenaran itu tetap sama. Biar orang banyak itu tidak taat ikut Yesus, tapi kata Yesus tidak bisa dirubahkan. Sudah jadi tetap. Kamu adalah. Itu bedanya kata Tuhan dengan kata oknum lain. Who God says you are will never change. Biarpun Anda mungkin prestasinya jauh daripada kehendak Tuhan. Karena dia bilang, kamu adalah, bukannya kamu ini bisa, kamu ini mungkin. Sekiranya kamu, maka aku, bukan seperti itu. Kamu adalah, you are. Nah, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Jadi hari itu saya keluar, saya duduk di luar. Ya, adalah 1-2 menit saya sempat hati saya merasa pedes. Tapi kemudian kembali kata-kata ini, kamu adalah. Kamu adalah. Kalau hari ini tidak diakui, tidak dihargai, itu tidak bisa membatalkan apa yang aku sudah katakan 2000 tahun lalu. Kamu adalah. Saya sebagai pembicara tamu di banyak gereja ya, kadang-kadang saya berpikir orang-orang yang mau memperkenalkan pembicara tamu itu mesti di training dulu ya. Karena kadang-kadang mereka cara mengintroduce orang itu in the end membuatkan orang itu rasa tertekan. Orang itu merasa gimana ya, sungkan. Saya masih ingat di satu gereja, saya diundang untuk khotbah.
Mereka introduce saya, kami tidak kenal pendeta ini, tapi kami tahu istrinya orang Chinese. Wah, itu saja ya. Wah, waduh. Itu caranya diintroduce. Lalu saya disuruh untuk khotbah. Ada satu gereja lain, ada seorang yang mau introduce saya, dia bilang begini, seharusnya hari ini yang khotbah saya, tapi karena adanya dia, lalu gembala sidang menugaskan supaya dia yang khotbah. Ya, karena gembala sidang itu mungkin berbelas kasihan kepada dia udah datang jauh-jauh kan, nggak ada tempat lain untuk dia khotbah. Lalu kita kasih dia kesempatan untuk khotbah di sini ya. Nah, bagaimana perasaanmu? Seharusnya kalau kata-kata ini sudah hidup dalam hati dan jiwa kita, itu semua tidak berarti, saudara. Karena siapa kita tidak ditentukan oleh pandangan orang. Karena itulah orang-orang banyak yang mendengar Yesus merasa sangat takjub mendengar kata-katanya. Kamu adalah mari saudara kita bahas bagian yang kedua itu ya, garam dan terang. Sebenarnya garam dan terang dua metafora yang punya arti yang sama. Dipakai dua metafora karena Tuhan Yesus ingin memberikan satu emphasis ya, satu penekanan terhadap maksudnya. Kalau kamu sudah tahu siapa dirimu, bahwa siapa dirimu, citra dirimu, jati dirimu, image-mu, identitasmu, itu semua ditentukan oleh apa kata Tuhan. Fungsimu tidak penting. Nah, saya kasih contoh ya. Identitas Yesus siapa? Dia kan anak Allah. Anak Allah yang satu-satunya yang tunggal. Yang menyertai Allah pada waktu Allah menciptakan bumi ini. Bahkan dia juga sebagian daripada oknum yang menciptakan bumi ini. Itulah identitasnya dia. Tapi dia tidak berkeberatan untuk berfungsi sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba yang anonim, yang hidupnya begitu sederhana, begitu biasa, sehingga saudara-saudaranya sendiri, waktu melihat dia mengklaim bahwa dia adalah Mesias, mereka tidak percaya. Mereka malah berkata orang ini gila. Karena dia begitu sederhana. Identitasmu ditentukan Tuhan, maka fungsimu bisa apa aja. Garam dan terang. Nah ini, saya gimana ya Pak? Mau lihat respon dari orang yang ada hari ini ya. Gimana? Anda kasih thumbs up ya. Saya tanya, kalau mau kasih thumbs up ya. Siapa di sini mau jadi garam dan terang dunia? Ada satu, ya, 2, 3, 4. Yang lain ya bubar aja ya, yang lain bubar, bisa pulang. Ada lagi nggak? Mau jadi garam dan terang dunia? Ada. Oke, good. Anyone else? Siapa mau jadi garam dan terang dunia? Oh, banyak sih, banyak. Oke. Saya kirain Anda mau jadi garam dan terang dunia karena bagian yang paling
menarik buat Anda itu dunia. Wah, saya mau yang bagian dunia itu saya mau. Karena dunia kan pasti itu satu panggung yang besar, satu status yang penting. Nah, ini semua tangan diturunkan dulu ya. Karena nanti saya sudah jelaskan, saya akan tanya sekali lagi, saya mau lihat Anda mau angkat tangan atau tidak. Karena banyak daripada kita sangat tertarik dengan kata dunia itu. Wah, ini kan dunia kan? Dunia. Saya akan jadi orang yang signifikan, saya akan jadi orang yang besar. Nah, ini tangan semua diturunkan dulu, oke? Nah, saya kasih contoh garam. Garam itu dia bukan bahan makanan yang paling penting lah ya. Nah, kalau Anda mau masak rendang lah contohnya. Adakah garam itu yang paling penting? Enggak. Anda mau masak tongseng. Nah, ini saya kasih semua catat ya. Nanti kalau saya datang ke Indonesia, Anda mesti traktir saya semua ini. Saya kasih daftarnya ya. Tadi saya sudah bilang apa? Rendang. Sudah saya sebut tongseng? Rawon. Oh, ada juga yang namanya rendang tongseng. Ini saya belum pernah rasakan, tapi terima kasih Ibu Raquel. Anda sudah menawarkan untuk traktir saya makan itu. Ya oke, boleh. Nah, Anda makan ini semua, nggak mungkin. Bahan yang paling penting itu garam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi coba aja kalau kita diajak makan sesuatu yang garamnya kurang, rasanya tidak enak kan? Setuju? Apabila garamnya kurang atau garamnya nggak ada, bayangkan aja kalau rendang, tongseng, rawon, semua nggak dipakai garam, rasanya enak atau tidak? Pasti tidak. Apalagi kalau Anda makan di restoran, Anda bayar, Anda pasti akan mulai ngomel-ngomel. Karena garamnya tidak ada. Atau garamnya tidak cukup. Nah, tapi kalau beda skenario, Anda masuk ke satu restoran, makan yang mana rendang tongseng itu, yang paling enak saya nggak tahu di mana, misalnya lah, di Senayan katanya ya. Oke, Anda makan itu, garamnya itu cukup. Makanan itu sangat enak. Ada nggak orang akan mengingat garam dan memuji garam? Pasti akan memuji kokinya, akan menyatakan dagingnya empuk lah, akan bicara apa kuahnya lah. Saya nggak pernah ketemu orang, saya nggak pernah makan bareng sama orang dibilang, waduh ini garamnya enak nih, garamnya cukup. Garam hanya diperkatakan kalau tidak ada, tapi kalau ada itu tidak akan dibincangkan, tidak disinggung. Berarti garam itu kalau berfungsi tidak akan dapat sanjungan, tidak akan dapat perhatian, penghargaan. Saya belum mau tanya untuk angkat tangan. Masih mau nggak jadi garam? Ya, Anda nggak mungkin akan naik panggung, nggak mungkin akan tulis buku bestseller. Anda nggak mungkin jadi orang nomor 1. Masih mau nggak jadi garam? Dimana kalau Anda berfungsi dengan baik, Anda tidak dikenal, Anda tidak dikenang. Sampai Anda mati pun, orang tidak tahu peran apa yang telah Anda mainkan itu. Nah, sama juga dengan terang, ya, sama juga dengan terang. Apabila Anda masuk ruangan yang ada lampu, ada nggak orang pernah masuk ruangan ada lampu, kemudian langsung lihat lampu dan terus menghargai lampu itu?
Terus melihat-lihat lampu itu. Waduh, ini lampu bagus ya. Terang ya. Ah, itu orangnya yang skrunya sudah kendur kali ya. Nggak ada orang masuk ruangan, lihat lampu. Tapi seandainya dia masuk ruangan, kemudian listriknya mati, lampunya mati, ngomel nggak? Pasti. Merasa tidak puas nggak? Pasti. Sekali lagi kan sama kan terang dengan garam itu. Apabila ianya ada, itu nggak diingat, nggak dilihat, nggak diperhatikan. Tapi apabila ianya nggak ada, itu akan menjadi bahan yang diomelkan. Berarti begini saudara, kalau Anda siap menjadi garam dan terang, image Anda itu, sorry bukan image ya, tapi identitas Anda tuh sangat kuat dalam Tuhan. Kenapa? Karena Anda tahu apa yang Anda lakukan itu tidak bakal akan disanjungi orang. Tetapi kalau Anda gagal, Anda tidak memainkan fungsi dengan baik, Anda akan dikritisi begitu banyak orang. Itu bukannya, namanya bukan satu fair deal. Itu bukannya satu deal yang adil, saudara. Apabila Anda benar, nggak ada orang ingat Anda. Tapi kalau Anda salah, nah siap saja Anda akan menerima serangan. Jarang Anda bisa ketemu orang yang bisa begitu. Karena mereka belum tertanam dalam Tuhan dengan baik. Nah inilah yang malam ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ayo jadi garam dan terang dunia. Kalau Anda bisa jadi garam dan terang dunia, Anda bisa berfungsi dimanapun, dengan siapapun, di tempat manapun, saudara. Nah, karena garam dan terang akan bermanfaat, akan berbuah. Nah, saudara tahu kan, kalau kita ini buah, kita berbuah untuk orang lain mendapat nikmatnya, untuk orang lain mendapat hasilnya. Bumbu, saudara tahu, bumbu itu untuk membumbui bahan lain. Kita bersinar supaya nanti terangnya pada orang lain, seperti Roh Kudus datang bukan berbicara tentang dirinya, tetapi untuk memberikan terang tentang Yesus. Kalau saudara bisa mempunyai pikiran seperti itu, ya, Anda tidak tergantung suara lagi, saudara. Anda tidak tergantung suara lagi. Kenapa? Apa yang bisa terjadi pada Anda akan terjadi kepada Anda. Bukan karena Anda dengar suara, bukan karena Anda dikasih minyak masak 2 tong, tetapi karena siapa yang ada dalam diri Anda dan apa yang Anda izinkan untuk dia lakukan melalui Anda. Saya kasih ini cerita yang terakhir ini ya. Beberapa bulan yang lalu, ya ini mungkin 4 bulan yang lalu ya. Ada seorang teman saya ini memang orangnya nggak bisa tenang, selalu suka memberikan nomor telepon saya kepada orang. Ya, saya bilang sama dia, kalau kamu mau layani orang itu silakan, tapi nomor telepon saya dikasih ke orang yang saya tidak kenal, lalu langsung diteleponin mereka berkata, Bapak sudah janjikan bahwa saya akan kasih pesan Tuhan buat mereka. Saya juga nggak siap. Dan mereka bukan telepon dengan hal-hal yang enteng ya, mereka datang dengan persoalan yang berat. Dan terus terang ya, orang-orang ini saya nggak kenal, saya nggak bakal ketemu, jadi saya nggak ada kepentingan dengan mereka. Ya, Bapak Ibu tahu ya, saya tidak ada kepentingan dengan mereka, berarti ya kalau saya layani mereka, saya habis energi saya, nggak tahu hasilnya apa.
Dan rata-rata teman saya ini, dia punya karunia, dia selalu suka kasih nomor telepon saya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang yang punya masalah berat, semuanya tidak kenal Tuhan. Lalu setelah mereka telepon saya, dia berharap bahwa saya akan menyatakan suara Tuhan buat mereka, kemudian langsung mereka akan terima Tuhan. Waduh, ini dia punya beban buat saya itu sangat berat. Jadi ada beberapa waktu saya sudah mau seperti tegur dia lah. Ini kamu mau-maunya cuma kasih nomor telepon saya. Udah dikasih nomor telepon saya jam 2 pagi juga saya di WA. Kapan saya mau tidur kalau begitu ya? Lalu 4 bulan lalu ya, dia tetap kasih nomor telepon saya ke seseorang. Yang saya tidak kenal. Orang itu telepon saya ya. Dia bilang dia sudah divonis cancer. Menurut teman saya bisa membantu dia. Hah? Saya bilang, saya bukan dokter, saya tidak bisa membantu kamu. Saya bisa berdoa ya, tapi that's all I can do for you. Nah, dia bilang, enggak, Bapak mesti melakukan sesuatu yang lain untuk saya. Dan memang hari itu saya tidak ada antisipasi ya, orangnya akan telepon, saya tidak ada antisipasi ada beban seperti ini. Ya biasanya kan bisa kasih rumus yang biasa ya, doa lah Pak, puasa lah Pak. Tapi orang-orang ini belum kenal Tuhan Yesus. Saya mau kasih ayat firman Tuhan juga, wah gimana ya, tidak berguna ya. Nah, lalu saya berpikir begini, ya, saya berpikir begini. Orang ini sudah bertemu dengan seorang dokter, dan dokter sudah berkata kepada dia itu punya cancer stadium ketiga. Sekarang dia datang ketemu saya. Saya ini tahu apa? Ya yang saya tahu ya, kalau Anda membuka hati Anda kepada Tuhan, Anda bersandar kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Paling tidak, saudara, dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, ada Roh Kudus di dalam diri Anda, dia bisa bekerja. Nggak mesti berdoa dulu 2 minggu, kemudian dinyanyi lagu haleluya. Lagu haleluya berapa kali tuh? 7 kali ya? Ya kan? Setelah 7 kali, kemudian semua orang diam, tunduk kepala, tutup mata, baru itu suasananya Tuhan bisa bergerak. Gak mungkin kan? Karena Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi, saya berkata kepada Bapak itu, Pak, Anda divonis cancer ya. Itu laporan radiologi itu ada nggak? Ada, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, itu dikirim ke saya. Why? Why you want? Kenapa kamu mau lihat laporan radiologi? Kamu kan bukan dokter. Saya bilang, kalau kamu telepon saya, kamu mesti menyerahkan diri kamu kepada saya. Kasih itu laporan ke saya. Oke? Okay? So, dia kasih laporan itu, dia kirim lewat email. Saya sudah janji dengan dia, saya tidak akan kasih orang lain. Saya tidak akan bawa konsultasi dengan dokter lain. Saya bilang, saya mau baca laporan radiologi itu ya. Nah, setelah saya lihat laporan itu, saya menyesal minta laporan itu. Karena ternyata 2 hal. Satu, saya tidak paham bahasa medisnya. Laporan itu terlalu teknikal. Satu. Okay. Kedua, saya juga tidak menyangka bahwa laporan itu dalam bahasa Indonesia. Itu kan sudah jadi satu lagi kendala buat saya. Udahlah, itu dalam bahasa medis, karena dalam bahasa medis, bahasa Indonesia. Aduh. Wah. Tapi saya sudah berkata kepada orang itu, telepon saya besok. Nah, saya baca itu. Saya berdoa, saya baca, saya berdoa, saya baca. Saya tergerak, saya highlight beberapa, saya scanning, saya kirim kembali kepada dia. Dia telepon saya kasih tahu dia, bawa laporan ini, ketemu satu dokter,
Saya kasih tahu nama dokter ini ya, oke? Kamu pergi ketemu dokter itu, kasih lihat hasilnya kepada dokter itu, terutama yang saya highlight itu ya. Dia bilang apa maksudnya? Saya juga tidak tahu. Tapi kenapa ke dokter itu? Saya bilang begini, waktu saya melihat radiologi itu, nama orang ini muncul di pikiran saya, dan saya masih ingat, saya pernah ketemu dia satu kali makan siang, dan dia pernah bercerita bahwa dia itu seorang onkologis, tapi dia kursus radiologi. Artinya begini ya, ada dokter ahli onkologis, tapi ahli onkologis doang, dia tidak bisa membaca hasil MRI atau scan. Dia tergantung kepada orang lain. Nah, tapi dokter ini pernah menceritakan kepada saya waktu saya makan siang, bahwa dia pernah kursus itu karena dia tidak mau tergantung kepada radiologis yang memberikan laporan. Dia mau bisa membaca hasilnya sendiri. Jadi dia onkologis merangkap juga radiologis. Ngerti nggak saudara? Nah, dan saya ketemu dia 12 tahun yang lalu. Tiba-tiba semua connect kembali saudara. Hal yang terbaik yang bisa terjadi kepada Anda karena siapa yang ada dalam diri Anda. Dan apa yang Anda izinkan untuk dia lakukan melalui Anda. Bukannya apa yang dia izinkan untuk lakukan lewat Anda, tetapi apa yang Anda izinkan untuk dia lakukan lewat Anda. Karena Tuhan sudah ngatur segala hal. Jadi 12 tahun lalu saya ketemu orang ini, dan 12 tahun kemudian saya masih ingat perbicaraan itu. Saya bilang, kamu try aja ke dokter ini. Bawa hasilnya ke dia. Nah, bawa hasil CT scan kamu juga ketemu dia. Lalu bawa hasil CT scan ketemu dia. Bawa laporan itu ketemu dia. Dan dokternya minta scan kedua. Dia baca sekali lagi, dia bilang, kamu tidak punya cancer. Kamu punya hal lain yang tidak membahayakan nyawa kamu. Adakah ini dibilang mujizat? Saya tidak tahu. Tapi saya cuma connect the dot. Bisa jadi seperti itu, saudara. Kenapa? Ya, karena dia bilang kamu adalah garam dan terang. Kalau Tuhan tidak bisa berbicara lewat kamu, Tuhan bisa beracara lewat seseorang karena adanya kamu. Nah, saudara, ketahuilah siapa dirimu dalam Tuhan. Kamu adalah garam dan terang. Saya sangat menghargai kata adalah. Berarti saya tidak perlu membuktikan sesuatu, saya tidak perlu naik kelas atau apapun. Siapa diri saya sekarang ini? Tinggal saja saya membuka hati saya kepada dia, saya sudah bisa berfungsi sebagai garam dan terang. Kalau identitas saya ditentukan Tuhan, fungsi saya bisa apa aja. Ketahuilah bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan tentang diri Anda itu kekal, itu konstan, itu bukan variabel. Percaya kepada hal itu, rangkul hal itu, pegang kepada hal itu, jangan lepaskan hal itu, dan hiduplah menurut kebenaran itu. Demikianlah firman Tuhan kepada kita hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman ini, Engkau berbicara kepada kami. Engkau yang bukan saja berbicara kepada kami lewat firman ini, tetapi Engkau juga memberikan kepada kami urapan dan kuasa untuk menjadi pelaku firman ini yang sungguh-sungguh yang akurat. Karena soal mendengar firman ini pun, karena Engkau yang menjadikan kami ini berupaya untuk menangkapnya, lalu menjadi pelaku firman ini pun hanya gara-gara karena Engkau juga memampukan kami untuk melakukannya. Malam ini Tuhan, kami sudah menangkap kebenaran ini. Firman ini
meresap dalam hati dan jiwa, firman ini melayani di pelosok-pelosok hati kami, yang mana sudah diwarnai oleh pengalaman-kepengalaman yang tidak optimal, yang sudah dipengaruhi oleh kata-kata manusia, maupun oleh cara pandangan kami sendiri. Engkau bersihkan itu semua, Engkau pulihkan itu semua, supaya kami tahu siapa kami ini tidak ditentukan oleh hal-hal lain selain daripada apa yang telah keluar dari mulut-Mu. Dan kami siap berfungsi bagaimanapun, Tuhan. Biarpun itu berfungsi dengan cara yang kemungkinannya tidak akan dikenal, tidak akan dikenang, tetapi akan berdampak. Karena begitu kuatnya jati diri kami di dalam Engkau, karena kami sudah tahu siapa diri kami, maka kami tidak goyang. Berfungsi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu kecil, nggak ada yang terlalu tidak glamor untuk kami lakukan itu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.